semua, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Ana Mama Kirana. Alhamdulillah ya, aku masih bisa share kegiatanku. Kebetulan ya, besok tuh aku ada pesanan nasi kotak dengan menu nasi soto. Jadi ini tadi aku ke pasar belanja apa-apa aja yang mau dipakai buat isian nasi soto besok. Kalau aku tuh biasa ya, ngerjain pesanan tuh memakan waktu 2-3 hari. Karena aku tuh kerjanya sendiri. Jadi aku harus pandai-pandai mengatur waktunya. Apa yang bisa aku cicil beberapa hari sebelumnya, tergantung menunya ya. Supaya pas harinya tuh nggak keteteran dan bisa selesai tepat waktu. Nah, karena kebetulan besok tuh menunya nasi soto, jadi hari ini aku nyicil buat bikin perkedel kentang dan keripik kentangnya. Untuk membuat perkedel dan keripik sejumlah 65 porsi, ini aku membutuhkan kentang sejumlah kurang lebih 6 kilo. Jadi supaya nanti tuh nggak kurang, walaupun lebih sedikit nggak apa-apa ya. Nanti bisa kita makan sendiri kok. Lanjut aku potong-potong kentangnya, baru aku masukkan ke dalam air. Karena kalau kentang tuh harus direndam dalam air ya. Kalau enggak tuh nanti bisa berubah warnanya tuh menjadi hitam. Setelah direndam, aku ganti airnya sekali lagi, baru aku goreng. Berhubung menggoreng kentang ini lama, jadi ini aku sambil buat bikin keripiknya ya. Nah, di sebelahnya tuh goreng kentang, sebelahnya lagi aku marut keripik kentangnya. Jadi nggak memakan waktu, nggak sia-sia gitu ya. Nah, untuk membuat keripik kentang, aku motonginnya tuh pakai parutan seperti ini ya teman-teman. Supaya hasilnya nanti tuh bisa sama tebelnya, nggak tebel tipis gitu ya. Dan waktu digoreng tuh nanti hasilnya tuh bisa matangnya bareng. Lanjut, ini udah selesai motonginnya, aku bilasin beberapa kali sampai warnanya tuh bening, bener-bener bening ya, supaya nanti waktu digoreng tuh kentangnya tuh bisa renyah dan tahan lama dan tidak gampang melempem. Sembari goreng kentang, nah ini aku mau bikin bawang gorengnya ya. Nah di sini tuh aku irisin secara manual aja, karena kebetulan bawangnya tuh juga nggak terlalu banyak ya. Nah di sini juga ada sedikit tips ya, gimana caranya bikin bawang goreng. Jadi setelah tadi bawang kita iris-iris tipis, kita kasih sedikit garam. Nah kita remas-remas biar tercampur rata. Nah setelah itu kita kasih tepung maizena. Tepungnya sedikit aja ya, itu tadi aku cuman pakai 1 sendok. Tujuannya yaitu supaya nanti hasil gorengannya tuh tetap renyah dan bisa tahan lama. Kemudian langsung kita masukkan aja ke dalam minyak yang udah panas ya. Sembari diaduk-aduk, dibalik seperti ini supaya nggak gosong. Nah, kalau udah warnanya kecoklatan seperti ini langsung diangkat aja ya, nggak usah nunggu sampai mateng. Karena nanti di dalam serokan sendiri itu udah matang sendiri. Nah, kalau udah langsung kita tiriskan seperti ini. Nah warnanya tuh udah berubah sendiri ya, jadi mateng. Selanjutnya ini tuh posisinya udah malam ya teman-teman. Nah di sini tuh aku mau ngungkep ayam. Ini tuh ayam 1 ekor aku potong menjadi 4. Dan di sini tuh aku pakai ayam yang kecil ya teman-teman, bukan ayam yang besar. Ayam yang biasa buat ayam lamongan gitu loh. Nah setelah ayamnya dicuci bersih, ini aku mau nyiapin bumbu-bumbunya. Nah untuk bumbunya sendiri itu ada ketumbar, bawang merah, bawang putih, kunyit, serai, daun salam, lengkuas, dan jahe. Nah setelah itu aku blender ya. Inilah bumbu yang udah aku blender tadi. Nah habis ini tinggal kita tambahin daun salam, serai, dan lengkuas. Di sini tuh aku mau kasih garam sama mecinnya sekalian ya. Nah untuk ukuran garamnya sendiri itu biasanya tuh 1 kilo ayam membutuhkan garam kurang lebih 1 sendok makan munjung gitu ya. Nah kebetulan ini tadi tuh aku ada 8 kilo ayam, jadi aku kasih garam kurang lebih 8 sendok makan.
Baru habis itu kita kasih air secukupnya aja ya, sampai terendam seperti ini, jangan terlalu banyak. Yang penting tuh kerendam, jadi bumbunya itu nanti bisa meresap ke dalam ayamnya. Setelah itu kita tutup dan kita masak kurang lebih 1 jam. Sembari ngukup ayam, ini aku juga mau langsung bikin kuah sotonya ya teman-teman. Nah, untuk membuat kuah soto itu kita harus merebus air dulu. Baru kita masukkan beberapa potong ayam untuk diambil kaldunya. Sambil nunggu ayamnya empuk, ini aku mau numis bumbu sotonya sekalian ya teman-teman. Untuk resep lengkapnya kuah soto ini dulu pernah aku bikinin ya di video sebelumnya. Nah, nanti aku kasih linknya dan bisa ditengok sendiri lagi. Setelah kita tumis dan airnya menyusut, baru kita masukin daun-daunnya ya. Ini ada daun jeruk, daun salam, dan serai. Kemudian kita aduk-aduk lagi sampai bumbunya tuh kering, nggak ada airnya. Jadi yang tersisa hanya tinggal bumbu sama minyak seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah itu baru kita masukkan ke kuah kaldunya tadi. Setelah diaduk sambil nunggu kuahnya mendidih, baru kita kasih seasoningnya. Nah, untuk seasoningnya sendiri itu ada garam, mecin, kaldu bubuk, lada, dan gula. Nah, di sini tuh aku pakai sedikit gula ya untuk kuah sotonya itu, supaya rasanya itu lebih mantap. Tapi jangan sampai berasa manis ya kuahnya. Jadi untuk kuah sebanyak ini aku pakai gulanya tuh cuman kurang lebih tuh 2 sendok makan aja. Jadi kalau yang masaknya sedikit, nah gulanya juga sedikit aja biar nggak berasa manis. Nah, setelah bumbu semua masuk, baru kita tes rasa. Untuk tes rasa sendiri ini tergantung selera masing-masing ya, mau asin atau enggak. Dan ini tuh tahu-tahu udah pagi loh teman-teman. Jadi tadi pagi tuh aku bangun tuh langsung goreng ayam, nyiapin ini, nyiapin itu, bikin sambal, dan ini tuh yang terakhir aku baru ngerebusin sayurnya. Kenapa sayurannya ini harus direbus? Ya supaya matang. Tapi ini ngerebusnya nggak boleh lama-lama loh ya, cuman sebentar aja, paling kurang lebih 2 menitan. Karena nanti makingnya masih disiram pakai kuah panas. Jadi kalau kelamaan rebusnya nanti takutnya tuh kematangan, nggak enak gitu ya. Sedangkan untuk misounnya itu cuman aku siram pakai air panas aja ya, nggak direbus. Kalau direbus nanti jadinya jadi kayak bubur gitu. Untuk urusan masak-masaknya udah selesai. Nah, ini sekarang aku mau packing sotonya. Oh ya, sebelumnya aku minta maaf ya teman-teman. Kalau di sini tuh aku nggak menggunakan sarung tangan. Karena kalau mau pakai sarung tangan tuh kayaknya tuh lebih ribet gitu ya. Tapi sebelum ngeracik ini tadi aku udah cuci tangan. Jadi insya Allah tanganku ini sekarang udah bersih. Dan inilah hasilnya, berjumlah 65 porsi. Setelah sotonya diracik, nah ini aku langsung kasih kuah panas ya. Supaya yang sayurannya tadi cuma setengah matang, bisa jadi matang ya setelah disiram pakai kuah panas. Kuahnya secukupnya aja ya, jangan terlalu banyak, nanti nggak muat tempatnya. Nah, kemudian diikat yang kencang supaya nggak tumpah di tempatnya. Nah, inilah hasil soto yang udah jadi. Nah, setelah itu baru kita packing. Dan inilah lauk untuk teman makan sotonya. Ada ayam, perkedel, sambal, satu lagi nanti ada kerupuk. Selanjutnya langsung aku mau packing ya. Nah, di sini tuh urutannya tuh ada nasi, ayam, perkedel, sambal, soto, kerupuk, dan terakhir sendok. Kemudian ditutup yang rapat supaya nggak tumpah. Oh iya, berhubung ini tuh menunya soto, karena soto itu kan berkuah, jadi ini tempatnya tuh aku pakai kontainer twin wall gitu ya, supaya makannya tuh lebih nyaman dan nggak takut bocor. Dan yang pasti kemasannya tuh lebih menarik ya dilihat.
Nah, sekian dulu ya video dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menginspirasi buat teman-teman yang mau jualan. Bagi teman-teman yang berkenan, mohon bantuannya ya, subscribe, like, dan share. Nah, alhamdulillah ini pesananku tuh selesai tepat waktu ya. Dan sekarang aku mau ngantar menggunakan keranjang kesayanganku. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.